Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, ini sekarang kita akan membahas pola ketiga, yaitu adalah pola hidup. Nah, pola hidup yang saya lakukan apa aja teman-teman? Pola hidup itu ada, yang pertama adalah olahraga. Kemudian saya juga melakukan yang kedua, pengobatan secara medis dan herbal. Dan yang ketiga, saya juga melakukan terapi kayak gitu ya. Nah, ini pola hidup yang saya lakukan baik di asam lambung saat pertama kali dulu di tahun 2014 ataupun di 2021 ini. Jadi untuk pola hidup, olahraga yang pertama itu yang saya lakukan adalah stretching. Jadi kalau kita masih merasakan banyak keluhan teman-teman ya, kayak keluhan kita tuh masih ngerasa berat, badan kita kok masih kayak belum bisa semangat, ada semangatnya, kayak mau bangun aja susah, paling nggak stretching di kasur, di tempat tidur setiap pagi kayak gitu kan. Ada tuh yoga pagi hari, misalkan teman-teman bisa buka stretching pagi hari di YouTube, itu nanti ikuti aja kayak gitu. Saya biasanya seperti itu. Kemudian di saat sudah rajin stretching, kita aktivitas kita lebih semangat, aktivitas kita lebih bisa melakukan yang ini itu, mulai olahraganya ditingkatin teman-teman. Misalnya kelingannya kita udah mulai berkurang, terus keluhan-keluhan sensasi kita udah mulai berkurang. Nah, kita coba dengan jalan kaki kayak gitu. Jalan kaki ini juga bagus untuk penderita asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis kayak gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, kok memang keluhannya masih berat, teman-teman stretching tuh udah bagus ya. Tapi kalau misalkan keluhannya udah mulai ringan, baru bisa menggunakan jalan pagi, misalnya melakukan jalan pagi kayak gitu, udah nggak masalah. Setidaknya seminggu 3 kali, atau kalau bisa setiap hari. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah pengobatan medis dan herbal. Pengobatan medis dan herbal itu yang pertama, medis itu kalau dulu pengobatan apa saja yang saya lakukan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu obatnya itu ada sukralfat, kemudian ada ensiplek kayak gitu ya, kemudian ada ranitidin, juga lansoprazol juga saya konsumsi karena dulu parah banget teman-teman, kayak butuh enzim pencernaannya, kayak kurang enzim seperti itu kok kata dokternya. Nah, itu yang saya konsumsi dulu. Kemudian terakhir waktu itu saya ke dokter dalam, saya kurang paham dikasih obatnya apa namanya, yang jelas itu agak manjur di saya kayak gitu. Jadi pada saat saya mau operasi gigi impaksi, itu sudah mulai agak membaik setelah dikasih resep dari obat dokter spesialis dalam yang terakhir itu, yang saya periksa itu kayak gitu. Tapi saya mohon maaf, saya lupa gitu nama obatnya ya. Yang jelas itu yang dulu saya sering konsumsi untuk obat medisnya. Kemudian kalau yang sekarang, karena saya keluhannya berbeda, yang sekarang lebih ke arah kelingan dan vertigo ya teman-teman. Jadi saya konsumsinya obatnya mengarah ke vertigo kayak gitu. Lansoprazol tetap minum untuk mengontrol asam lambung kita. Kemudian saya dikasih resep dokter beta histin teman-teman. Beta histin ini dikasih sama dokter umum dan dokter sarafnya. Kemudian kalau untuk persediaan saya sendiri, biasanya saya selalu membawa Mertigo untuk obat vertigonya, tapi saya merasa kurang mempan teman-teman ya. Nggak tahu ya kalau teman-teman, mungkin ada yang histigo, ada Mertigo mempan. Kalau di saya Mertigo kurang mempan. Akhirnya saya coba untuk mengkonsumsi Frego teman-teman ya. Nah, Frego ini cukup lumayan di saya, cukup mempan, dan ini saya minum di saat kelingan saya parah kayak gitu. Kalau pas kelingannya agak parah baru minum itu, atau di saat udah telanjur kambuh gitu ya. Kadang kan kalau namanya vertigo kan enggak ada kelingan dulu langsung kambuh muter gitu ya. Nah, kalau udah telanjur kambuh gitu, biasanya saya Frego sekali aja biasanya udah lumayan. Tapi kalau vertigo nih nggak tahu kenapa kok kalau di saya kok agak kurang cocok ya teman-teman ya. Nah,
Kemudian selain itu saya juga berobat ke psikiater. Mungkin kalau untuk obat psikiater saya nggak berani menyampaikan jenis obatnya ya, karena ini menggunakan resep dokter dan ini kan memang nggak boleh beli, nggak bisa dijual belikan dengan di pasaran seperti itu obatnya. Yang jelas saya dikasih obat penenang dan obat antidepresan teman-teman ya. Kemudian saya juga mengkonsumsi vitamin B kompleks dan omega 3. Nah, vitamin B kompleks dan omega 3 ini juga penting banget teman-teman, apalagi kita yang sering ngerasain tegang, pundak kaku, leher kaku, kepala berat kayak gitu ya. Itu vitamin B kompleks itu cukup membantu, dan omega 3 ini juga membantu teman-teman ya. Yang saya minum omega 3 nya itu merek apa itu namanya, saya lupa. Omega 3 nya itu saya konsumsinya ya pokoknya adalah yang botol itu ya, lupa saya, besok saya akan sampaikan kalau saya ingat lagi ya. Yang jelas vitamin B kompleksnya itu saya pernah mengkonsumsi dari Nutrimax tuh saya pernah konsumsi, kemudian dari Kimia Farma saya juga pernah konsumsi kayak gitu ya. Nah itu, kemudian untuk herbal, pengobatan secara herbal, nah ini saya konsumsinya dulu waktu asam lambung yang sedang parah-parahnya itu teman-teman, saya mengkonsumsi madu pahit, kemudian madu alami yang madu manis ya, kemudian kapsul. Saya juga terapis ke herbal yang nggak tahu, saya dikasih kayak kapsul racikan gitu, isinya tuh kayak kunyit, temulawak dan lain sebagainya tuh, cuman saya nggak tahu ya, kurang paham kandungannya itu apa saja gitu ya. Kemudian saya juga mengkonsumsi talbina. Talbina itu kayak gandum makanan gandum gitu ya, biji-bijian yang itu banyak seratnya teman-teman. Kemudian saya meminum kefir, susu kefir. Nah susu kefir bisa kambing, bisa sapi, atau ini kan kefir itu susu yang difermentasikan ya teman-teman ya. Saya juga minum susu kambing Etawa, itu juga bagus untuk pencernaan dan itu saya juga cocok teman-teman ya. Kemudian saya juga minum tepung kanji, karena saya yang dulu itu saya sering merasakan diare dan perut sakit mules kayak gitu ya. Nah ini saya biasanya minum tepung kanji saat perut kosong atau saat diare. Nah itu diminum, alhamdulillah membantu waktu itu. Jadi setidaknya BAB kita jadi lebih padat gitu kalau diare minum tepung kanji itu. Kemudian sari buah bengkoang, jadi bengkoang yang diperes airnya kita konsumsi. Nah itu di perut itu akan terasa dingin teman-teman, karena dulu kan saya heartburn ya, ada panas, rasa terbakar di dada, makanya saya mengkonsumsi bengkoang. Yang kuah bengkoang itu benar-benar bisa membantu saat itu, alhamdulillah. Dan juga saya konsumsi sari kurma teman-teman. Nah kemudian untuk herbal yang sekarang yang saya konsumsi adalah madu, kefir dan talbina. Nah ini yang benar-benar masih saya konsumsi. Itu menurut saya kefir itu harus dan wajib. Nah buat teman-teman yang nggak tahu kefir apa, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, besok dan waktu saya akan bikin konten tentang kefir itu ya. Terus kemudian saya konsumsi juga patik garut dan juga konsumsi tajin. Nah patik garut dan tajin ini dikonsumsinya saat perut kosong, saat pagi hari teman-teman ya. Kemudian saya juga madu ini biasanya di pagi hari dan dicampur dengan kefir. Kefir bisa sehari 2 kali atau 1 kali, itu selera ya teman-teman ya. Nah, kalau lagi parah-parahnya sehari sekali aja sebelum tidur. Kalau misalkan masih kondisinya udah mulai membaik, bisa 2 kali sehari kayak gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Nah ini kefir juga dikonsumsinya biasanya di saat perut kosong juga kayak gitu ya teman-teman. Nah kemudian yang ketiga tadi kan apa aja teman-teman, olahraga. Kemudian yang kedua pengobatan secara medis dan herbalnya. Nah sekarang yang ketiga yaitu saya menggunakan terapi apa saja yang saya lakukan saat ini ya teman-teman ya. Kalau saat asam lambung yang dulu yang pas parah-parahnya tuh saya nggak pakai terapi teman-teman ya, tapi sekarang karena
keluhannya itu keliengan vertigo yang sangat amat mengganggu menurut saya ya, sampai susah beraktivitas, saya menggunakan terapi teman-teman. Terapinya yang saya lakukan adalah terapi akupunktur, tusuk jarum tuh ya, kemudian terapi akupressure yang pijat saraf di kaki, kemudian terapi bekam. Terapi bekam ini sebulan sekali saya lakukan, kemudian terapi akupressure itu kadang seminggu, kadang sekali, kadang 2 kali seminggu. Kalau lagi parah-parahnya ya bisa setiap hari dulu, baru nanti dikurangi intensitasnya, frekuensinya. Terus yang ketiga ini akupunktur, ini saya lakukan seminggu sekali, jadi saya saya bolak-balik gitu, kadang saya akupressur, kadang saya akupunktur. Nah kalau bekam ini sebulan sekali teman-teman ya, jadi yang rutin itu saya akupressur dan akupunkturnya alhamdulillah di saya juga lumayan membantu seperti itu. Nah mungkin untuk pola hidup yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga barangkali dari apa yang saya sampaikan ada yang cocok di teman-teman semuanya. Nah semoga kita semua lekas sembuh ya teman-teman ya, pokoknya tetap optimis, tetap semangat aja. Untuk channel berikutnya saya akan menjelaskan tentang pola yang berikutnya ya. Nah mungkin sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan segera lekas membaik. Salam sehat jiwa dan raga untuk kita semua.